Mkhitaryan akan pensiun di Inter Milan. Henrikh Mkhitaryan belum mengetahui terkait langkahnya di masa depan. Namun, dia tak menutup kemungkinan pensiun di Inter Milan. Mkhitaryan telah menjalani musim ketiga bersama Inter Milan. Pemain berusia 36 tahun itu terikat kontrak sampai akhir musim 2025-2026 dan punya opsi perpanjang satu musim. Artinya, Inter harus membuat keputusan terkait Mkhitaryan dengan sisa kontrak satu musim tersisa. Pemain asal Armenia itu tampaknya bakal terus bermain untuk Inter sampai gantung sepatu. Ide saya adalah menyelesaikannya di level tinggi, seperti di Inter. Kita tunggu saja hingga akhir musim, baru kita lihat apakah saya akan bertahan atau hengkang, kata Mkhitaryan dalam wawancara dengan Sky Sport Italia. Mengapa tidak, perpanjang kontrak? Namun itu tergantung pada tubuh saya, bagaimana saya dan apa yang dapat saya berikan, sambungnya. Mkhitaryan merupakan bagian penting selama bermain untuk Inter. Dia sejauh ini sudah mencatatkan 132 laga di semua ajang. Inter Milan pantau situasi Kobie Mainoo di Manchester United. Inter Milan dikabarkan tertarik mendatangkan Kobie Mainoo dari Manchester United. Gelandang muda ini tampil impresif setelah dipromosikan ke tim utama. Namun, ada beberapa alasan yang membuat transfer ini sulit terwujud. Mainoo baru akan berusia 20 tahun bulan depan dan sudah menjadi pemain kunci di lini tengah United. Ia juga telah mengoleksi 10 caps untuk timnas Inggris, menunjukkan betapa cepat perkembangannya. Kontraknya di Old Trafford masih berlaku hingga Juni 2027, dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Meski begitu, laporan dari Calcio Mercato, Manchester Evening News dan tim TLK menyebutkan bahwa Inter siap mengambil kesempatan jika United bersedia melepasnya. Jika bergabung, Mainoo akan mengisi celah di lini tengah Inter yang mulai menua. Namun, harga yang diminta United membuat transfer ini sulit untuk direalisasikan. Mainoo disebut-sebut sebagai Paul Pogba baru karena gaya bermainnya yang dinamis. Ia akan menjadi tambahan berharga bagi Inter, terutama dengan usia Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan yang terus bertambah. Peluang Inter untuk merekrutnya sangatlah kecil. Sebab United kemungkinan besar akan mempertahankan sang pemain, mengingat perannya yang semakin penting dalam tim. Salah satu kendala terbesar adalah harga yang dipatok United, yaitu 70 juta euro, sekitar 1,16 triliun rupiah. Angka ini jauh di luar kebiasaan Inter yang lebih sering mencari pemain bebas transfer atau talenta muda dengan harga lebih terjangkau. Selain itu, gaji yang diminta Mainoo kemungkinan juga terlalu tinggi untuk struktur keuangan Inter. Klub memiliki batasan dalam pengeluaran agar tetap stabil secara finansial. Zanetti mau rekrut Christian Romero dari Tottenham Hotspur. Legenda sekaligus wakil presiden Inter Milan yakni Javier Zanetti, mengaku kagum dengan kualitas yang dimiliki oleh bek Tottenham Hotspur, Christian Romero. Dalam beberapa musim terakhir, Christian Romero bisa dibilang merupakan salah satu bek terbaik di dunia saat ini. Pemain 26 tahun juga merupakan salah satu pilar penting di balik keberhasilan Argentina, yang menjuarai Piala Dunia Qatar 3 tahun silam. Sementara di level klub, Romero tak tergantikan statusnya sebagai pemain inti di Tottenham Hotspur dan kebetulan juga menjabat sebagai wakil kapten. Javier Zanetti sebagai senior Romero di timnas Argentina, mengaku kagum dengan kualitas dan performa yang dimiliki oleh mantan bek Atalanta. Zanetti mengaku tertarik untuk membawa pulang Romero ke Italia untuk bergabung ke Inter Milan. Namun sang wakil presiden mengaku Inter belum punya dana besar untuk merekrut sang defender. Ini tidak mudah karena sekarang kita membicarakan pemain yang sangat mahal harganya, ucap Zanetti kepada TC Sports, usai Argentina menang 4-1 atas Brasil di kualifikasi Piala Dunia, 26-3. Ketahanan finansial klub menjadi tantangan bagi semua orang di sini dan merupakan aspek yang begitu fundamental. Romero adalah bek yang komplit. Saya sudah pernah bilang kalau Argentina bisa bergantung pada dia yang merupakan sosok bek yang mengerti permainan, piawai dalam penjagaan dan fokus sebagai pemimpin, imbuh Zanetti. Saya begitu menyukainya. Dia adalah salah satu bek old school yang komplit. Dia telah membuktikan mampu menjadi pemain penting buat Argentina, tutup pria berjulukan El Tractor. Tanggapan Jay Itzes dirumorkan pindah ke Inter Milan. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, melempar senyuman tipis ketika merespons pertanyaan jurnalis soal rumor kepindahan ke Inter Milan. Dia enggan memberikan jawaban terperinci. Saya sangat senang dengan hasil malam ini. Mari tetap fokus pada Timnas Indonesia.
Terima kasih, kata Itses kepada para awak media, diselingi sebuah senyum penuh arti. Alih-alih menanggapi rumor Inter, Itses justru mengungkapkan rasa senangnya timnas bisa meraih kemenangan lagi. Para pemain bisa bangkit usai kekalahan dari Australia. Saya sangat senang dengan tim ini dan mentalitas yang kami tunjukkan usai kekalahan dari Australia. Terima kasih juga kepada fans, dukungan kalian luar biasa, ujar Itses. Isu kepindahan Itses ke Inter Milan ini memang sempat diembuskan jurnalis Italia, Nico Schira. Dia menyebut, Inter sampai mengirim seorang pencari bakat guna memantau performa Itses saat Atalanta lawan Venezia. Inter Milan telah mengirim seorang pencari bakat ke Stadion Gewiss 2 minggu lalu untuk menonton pertandingan antara Atalanta dan Venezia guna memantau bek tengah, Jay Itses, tulis Schira. Musim ini, Itses tampil solid bersama Venezia. Kendati timnya masih berada di papan bawah, secara individu pemain Go Ahead Eagles ini menunjukkan performa yang ciamik, tak heran, selain Inter Milan, ada beberapa klub besar Serie A yang juga meminati jasa Jay Itses. Tercatat, Atalanta, Napoli, AC Milan, dan Bologna juga tengah memantau pemain kelahiran Mierlo itu. Media Italia sebut musim Paulo Dybala bersama Roma sudah berakhir. Paulo Dybala akan menjalani operasi pada tendon semitendinosusnya. Menurut La Gazzetta dello Sport, ia tidak akan kembali beraksi musim ini. Musim Paulo Dybala diperkirakan sudah berakhir. Pemain asal Argentina itu terpaksa menjalani operasi setelah mengalami cedera tendon parah dalam pertandingan melawan Cagliari minggu lalu. Sang penyerang dan klub mengkonfirmasi kabar tersebut, di mana operasi medis diperlukan untuk memulihkan kondisinya. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa operasi akan dilakukan di luar negeri, Swiss, Finlandia, atau AS, pada hari Senin atau Selasa, yang memaksa Dybala absen setidaknya selama 2 bulan. Artinya, sang penyerang tidak akan kembali beraksi sebelum akhir musim, dan baru akan tampil lagi dalam pertandingan kompetitif pada tahun 2025-26. Dybala awalnya diperkirakan tidak akan bisa beraksi selama sekitar 1 bulan, tetapi diskusi internal dengan staf medis Roma meyakinkan pemain tersebut untuk menjalani operasi karena terapi konservatif mungkin tidak menyelesaikan masalah sepenuhnya. Meski tidak terlalu mengesankan, namun penampilan Dybala sangat penting bagi klub. Sejauh ini dia telah mencetak 8 gol dan 4 assist dalam 36 penampilan di semua kompetisi musim ini. Napoli versus Milan menjadi pertarungan hidup mati di Diego Maradona. AC Milan akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke Naples untuk melawan Napoli pada hari Senin dini hari, 31 Maret 2025, di Stadion Diego Armando Maradona. Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi kedua tim, mengingat situasi mereka di klasemen Serie A dan ambisi masing-masing. Milan, yang saat ini berada di posisi ke-9 di Liga, harus berjuang keras untuk mengamankan tempat di kompetisi Eropa musim depan. Setelah memenangkan 2 pertandingan terakhir melawan Lecce dan Como, Rossoneri perlahan mulai menemukan ritme, meskipun kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Di sisi lain, Napoli asuhan Antonio Conte masih berusaha mengejar Scudetto. Dengan Inter memimpin klasemen, Napoli tidak memiliki ruang untuk kesalahan jika ingin tetap dalam perburuan gelar. Pertandingan ini akan menjadi semacam final bagi kedua tim, dengan kekalahan bisa berdampak besar pada ambisi mereka musim ini. Kabar baik datang dari Milanello, di mana Sergio Conceição hampir dapat mengandalkan skuad penuh untuk pertandingan ini setelah beberapa pemain kembali ke tim. Namun, posisi Jimenez di starting 11 masih belum pasti. Tammy Abraham, yang tampil impresif dengan memberikan assist kemenangan untuk Tijani Rangers melawan Como, bisa menjadi pilihan utama Conceição. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit, dengan kedua tim memiliki motivasi besar untuk menang. Napoli akan mengandalkan taktik Antonio Conte yang disiplin dan serangan cepat mereka, sementara Milan harus menemukan cara untuk menyeimbangkan pertahanan dan serangan, sambil memaksimalkan peluang yang ada.